Selamat malam semuanya. Ada 3 orang kita ketemukan. Halo Bang, apa kabar Bang? Sehat semua? Hai, alhamdulillah. Yang mana Eh, rekan kita nih yang 2 nih belum ada ya? Kita langsung aja mulai. Bang Heru, Hai, ini harga emas gimana naik turun ini? Sekarang harganya sudah ke 999, triple nine per hai, gramnya, ya kan? Emas angka batangan. cantik ya. Harga harga cantik. Ini potensinya bisa bisa naik lagi nggak nih? Atau malah dia drop? Seperti berita yang terkini kan katanya ada kemajuan untuk perdamaian. Hmm, Tapi belum selesai memang ceritanya. Bang Ya, Dwi, ya, kontrol plus 2 kali bang, nggak kelihatan ya. kontrol plus 2 kali ya. kontrol plus 2 kali. Ais, Kelihatan, itu kelihatan dong kan? lebih. Udah pakai kacamata nggak kelihatan nih. Iya, sekali lagi lah kayaknya lebih enak sekali lagi. Oke, kita konsentrasi ke 1 gram aja lah ya, sama aja tuh deh kali 2 tuh. Iya, Ya, kali-kali dua. Nah, ada emas batangan 999 sama 1003. Jadi 1007. Sekalian aja nih harga NPWP, harga non NPWP. Kalau kita beli, harga yang mana kita dapat? Kemudian potensi harganya mau kemana nih? Naik atau turun dalam tempo bisa 3 hari, bisa seminggu, atau bisa 1 jam ke depan nih bang. Bang Hmm. Heru gimana bang? Langsung. Ya kalau kita tengok sih semua harga emas batangan ini kan tergantung daripada geopolitik, geoekonomi, geososial yang terjadi di luar negeri. Karena patokan harga emas dunia LLG itu kan tergantung dari harga yang tertera saat ini yang sedang nampak volatilitasnya cukup tinggi ya. Nah, seru banget nih sebenarnya. Ini harga emas naik kita mau beli nggak sih, Bang? Menurut Nah Bang itu. Fauji gimana? Harga emas dunia lagi naik tuh kemarin beberapa bulan yang lalu nih. Saatnya kita beli emas batangan nggak sih? ya kalau ada duit banyak beli aja kan jargonnya murah banget. Tapi jangan Kalau lama nggak banget ini naiknya bang. kalau nggak ada uang yang mahal bang, kalau ada uang mah murah semuanya. Iya. Lalu, Asumsikanlah ada uang. Memang kita kan asumsikan kita punya dana untuk investasi ya. Kalau dilihat dari pengalaman sih pribadi kalau mau beli emas, aku lebih senangnya belinya pada saat bulan Mei. nah, Cocok, bulan Mei, 2 bulan lagi tuh. cocok. Kenapa itu? Kenapa itu? Biasa Gini, tahunan di bulan 5 biasanya itu yang paling rendah bang harga di situ. Hmm, Kalau ini harga data fisik ya, harga fisik. iya, kita agak cerita fisik. fisik nih. Hmm. Berarti ini potensinya masih turun lagi nggak nih sampai bulan Mei? Sampai bulan Mei masih depend on, masih tergantung dari geopolitik dan geoekonomi ya. Kalau geoekonomi kita udah jelas, kita tahu kemarin 17 Maret kan Bank Sentral naikkan suku bunga, dan memang setelah itu Gubernur Bank Sentral juga ambil ambil membuat statement bahwa dia mau lebih agresif lagi untuk melawan inflasi. Entah gimana caranya saya juga kurang ngerti. Tapi kalau itu pun terjadi dan itu memang dilawan dia dengan eh, kenaikan suku bunga yang agresif, saya pikir ya harga emas ini akan turun gitu. Hanya saja Berarti sekarang ini masih terganjal oleh perkembangan situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina kan iya. Hari gitu. ini ada perkembangan baru tuh katanya. Yes, ada perkembangan baru. Nah, ini dia terkait dengan apa yang di statement dari Bang Fauji tadi, menarik banget bulan Mei. Kalau saya di kisaran bulan Mei Juni itu untuk beli emas batangan tuh. Tadinya sebelum adanya berita tentang geopolitik di mana Rusia dan Hmm. Ukraina ini, rencananya bulan Maret Bang, saya mau buyback emas nih batangan 1 per graman itu. Iya, Maret udah mau Nah, selesai bang. ya ternyata kan perkembangannya lebih, eskalasinya lebih tinggi lagi itu, Januari, Februari, Maret ini makin tinggi, sehingga adanya kenaikan suku bunga Amerika juga nampaknya juga memberikan beti lah ya, beda-beda tipis aja. Walaupun nampak di grafik daripada XAU USD ini juga sudah mulai turun, dan memang Tuh. kalau dianalisa secara teknikal kita melihat ada pola-pola pattern-pattern dari harga itu sudah memang mengarah kepada penurunan harga emas. Nah,
Kalau kita mau beli emas sekarang menurut saya kurang tepat waktunya, Mas. Bang. Kurang tepat. Soalnya harga emas dunia memang lagi di atas ya. Nanti lah kalau misalkan harga emas bisa jatuh sampai ke kisaran 1.650 atau 1.700 kembali di kisaran bulan-bulan Juni, nanti ekspektasi dengan satu catatan notis di situ bahwa clear banget tentang geopolitik nih. Itu Karena ada habis itu, harga swing terakhir 984, masih belum mampu di situ untuk beli. ya, 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 memang masih belum mampu ya, karena memang katalis paling kuat itu adalah ternyata saat ini adalah memang geopolitik. Nah, kita ini sekarang saat ini sebenarnya berada dalam sebuah sejarah yang luar biasa. Kalau kita tarik kembali ke beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, tahun 2008 masalah mortgage, supreme mortgage Nah, coba itu kita kan lihat. permasalahan ekonomi, apalagi dalam negeri Amerika, impact-nya kemana-mana. Kebijakan bank sentral saat itu juga melonggarkan moneter, kemudian habis itu mengetatkan moneter, dan impact-nya luar biasa, membawa harga gold stabil selama 5 tahun. Sampai dengan 2019 muncul geososial di sini. Nah, Gitu. ini Nah, 2018. ya 2019-2020 pandemi mulai, bank Ya, sentral naik lagi dia paling longgarkan tinggi kan lagi rekor deh. dengan stimulusan. Cuma pada akhirnya setelah paket stimulus itu diserahkan, diberikan, kemudian ada pertumbuhan angka industri yang bertumbuh, kemudian adanya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, kemudian GDP Amerika juga mulai tumbuh, ya kan? Inflasi yang belum terkendali juga akibat dari adanya ada pembatasan-pembatasan wilayah, sehingga membawa efek kepada harga barang dan jasa yang masih tetap tinggi karena supply di pasar masih terganggu, sehingga terjadilah harga yang tinggi gitu ya. Itu yang memicu inflasi sampai dengan berapa kemarin Bang Bu ya, 7,9% ya. Iya, inflasi maksimal Menyentuh tuh ke ya. sana kan. Nah, itu dia. Nah, itu pada akhirnya ini saya juga sebenarnya sedang mempelajari apabila katalis geopolitik dan geoekonomi bersamaan, apalagi ditambah geososial ya, dalam hal ini pandemi ini kan. Nah, ini kan kalau pandemi sudah kita bicara soal yang ya puji Tuhan memang sudah istilahnya sudah menurun lah, istilah drastis menurun, berita-beritanya juga. Nah, yang tersisa itu adalah masalah di akhir tahun kemarin 2021, masalah yang dikejar itu adalah kenaikan suku bunga. Dijadwalkan tanggal 17 Maret 2022 nih. Dan ternyata memang dinaikkan suku bunganya. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga terjadilah eskalasi geopolitik. Pada akhirnya tetap geopolitik yang sangat mempengaruhi harga emas. Sehingga naik hampir menyentuh harga tertinggi tahun 2020. Di situ. Nah, mulai ini kita berada di situasi di mana geopolitik dan geoekonomi memang lagi bersamaan. Nah, justru harga emas ini sebenarnya stabil di atas gitu ya. Kalau misalkan geopolitik nggak ada, ini prediksi, bisa aja saya salah ya, prediksi saya sih harga emas itu bisa turun drastis itu. Bisa dari 1.900, 1.800. Waktu itu kan 1866 menjadi angka psikologis tuh, 1866. Itu bisa jadi, saya memprediksi ada di kisaran 1.600-an bulan Maret pada saat Bank Sentral naikkan suku bunga. Ternyata ada geopolitik, semuanya jadi berantakan, bahkan harga naik banget. Nah, itu kita batalkan. Nah, kapan kita mau beli emas? Harga emas sih memang lagi naik nih kemarin. Beli nggak kita nih emas batangan? Enggak, jangan menurut saya. Kalau kita konversi ke rupiah kan per hari ini aja harga emas masih di kisaran untuk beli itu di kisaran 1 jutaan ya. Belum lagi pas toko emas kan bisa ada selisih spread 100 sampai 200 ribu. Jadi saya pikir untuk even kita mau beli itu bukan saatnya gitu loh. Nah, saya setuju sama statementnya Bang Oji tadi tuh. Bulan Mei, bulan Juni ya. Tentunya dengan notis kalau geopolitik ini bisa
mereda gitu ya. Dan ini ada potensi pembicaraan damai dari Presiden Ukraina dengan Rusia kan di sini. Ini Akan menarik menjadi nih. negara netral katanya, tapi nggak tahu juga nih, masa sih segitu cepatnya ngambil keputusan di tengah-tengah beberapa korban yang kena gitu. Ya, tapi impact paling cepat itu biasanya kalau misalkan itu terjadi sebuah kesepakatan yang memang stabil kesepakatannya atau terjadi pembicaraan-pembicaraan yang menuju ke arah perdamaian atau pengurangan eskalasi, saya pikir emas ini bisa di kisaran kembali ke 1850 sampai 1900. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat. Tuh. Iya. Nah, kalau lihat dari chart itu kan memang ada di kisaran berapa tuh? 19 berapa tuh, nggak kelihatan. 38. Nah, itu di bawah itu masih ada support yang bisa, nah itu dia. Itu. Daerah sana. Nah, itu level berapa tuh? 18. Oke, sampai di sana. Nah, lidahnya moving average Pak Bang Dwi itu di berapa tuh? Ini. Ya. 1838. 1838. Ya, sudah di sana. Jadi potensi-potensi untuk kalau itu 1836 itu bisa jadi ancang-ancang. Coba kalau ditarik garis trend line dari ini aja yang dekat aja, jadi ngujinya yang dekat aja. Nah. Harus nge-break kan? Mm-mm. Coba kita lihat keseimbangan, tambah pusing deh. Yang ini dekat aja. Pas di sini adalah angka keseimbangannya nanti itu. Dan kalau di bulan Mei nanti Bank Sentral lagi-lagi dalam FOMC-nya atau dalam pengumuman atau rilis data tentang, dia ambil lagi kan dari data investing.com dari The Fed Monitor Tools itu sudah berapa persen itu yang setuju untuk 0,75 sampai 1% tuh, 1 basis poin. Nah itu juga akan membawa gold ini ya menuju ke selatan sih menurut saya. Nah di sanalah kita baru berhitung di area 1650 sampai 1800 di sana kita rasanya bisa untuk beli emas batangan nantinya. Jadi sekarang belum ya, belum. Masih ada kemungkinan dia drop lagi, beli di bawah. Masih ada kemungkinan dia drop lagi. Nah, kalau dicicil gimana tuh kalau dicicil? Kalau dicicil itu kalau dicicil tetap aja kan masalah pajak, masalah nilai uang yang turun itu kan kalau dicicil dia nggak kena juga kali ya. Lebih baik what you see what you get gitu loh. Kita lihat barangnya, harganya di situ, kita langsung get, gitu. Kita langsung beli. Nah, jadi masalahnya kita tinggal cari harga murahnya itu kapan gitu. Berpatokanlah pada harga emas dunia. Nah, Bang Dwi kan sering tampil tuh nunjukin harga emas nih. Ya udah nanti kalau udah 1.700, 1.800 tuh saatnya kita beli emas batangan tuh. Worth it lah di sana. Itu sih kalau dari saya sih. Jadi mau beli sekarang enggak deh gitu. Loh, emas tuh lagi naik loh. Iya, lagi naik. Berarti kita nanti bisa berpotensi masih bisa beli harga lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi bukan sekarang waktunya. Kapan waktunya? Kalau harga emas dunia sudah turun signifikan dipengaruhi oleh 2 katalis. Geopolitik yang mereda, kemudian geoekonomi, kita lihat perkembangan dari agresivitas Bank Sentral Amerika untuk menaikkan suku bunga, dan dengan catatan lagi poin ketiga, tidak ada perkembangan yang lebih lanjut lagi tentang pandemi ini gitu ya. Karena kan emas jatuh itu tadi saya kalau nggak salah baca tadi ada masalah perkembangan di Cina tadi, pembelanjaan kurang karena ditakutkan meledak lagi nih angka-angka pandeminya nih gitu. Itu aja sih. Tapi kalau ini semua terrealisasi dan impact dari kenaikan suku bunga itu memang bagus hasilnya, apalagi agresif, ya itu dia. Di sana kita bisa beli. Kapan? Secepatnya geopolitik selesai, pandemi juga semakin terukur, terarah, maksudnya terkendali.
maka tinggal faktor bank sentral ini yang benar-benar akan membuat harga emas turun sampai ke harga kesetimbangannya dia di 5 tahun ke belakang. Nah, di sanalah harga emas dari 2022, 2023, 2024 sampai 2028 itu berpotensi, 5 tahun dari 2022 nih. 2007 berarti. Itu berpotensi stabil harga emas. Itu sih. Nah, saat goncang jatuhnya ini ya kita tunggu di tahun ini. Nah, bulan Mei, bulan Juni bisa jadi pertimbangan. Kita tunggu gitu. Seru ya? Mau beli jangan dulu dah. Tapi kalau pakai dasarnya Bang Fauzi boleh juga sih. Selama ada duit habek weh gitu. Iya, Bang. Ya, Iya. Iya. Itu dari saya sih kayak gitu ceritanya. Jadi belum beli untuk batangan lah ya. Tapi kalau kita transaksi di berjangka gini bisa aja kita beli sekarang kan, atau kita bisa jual sekarang kan? Kita lihat deh fungsi utama dari adanya Coba. perdagangan berjangka di Indonesia Jangka ini pendek kan dong berarti adalah ya. sarana hedging. Tuh. Itu kembali lagi lah ke undang-undang kita, aturan mainnya. Dagangan berjangka di Indonesia ini kan tujuan utamanya adalah untuk hedging, sarana lindung nilai. Gitu. Nah itu kalau kita punya harga, sudah punya fisik beli di harga sekian misalkan. Nah sekarang kalau memang harga emas itu lagi turun, ya kita hedge dengan trading di bursa berjangka seperti ini. Gitu. Nggak lagi jualan loh ya. Tapi memang bagus banget. Memang sebenarnya semuanya sudah diatur dalam hal ini oleh Bapak Pepti sudah diatur bahwa fungsi perdagangan berjangka ini adalah untuk sarana lindung nilai. Gitu. kalau aku 880 Bang, hitungan aku. Berapa? 880 Rp880 per gram. Iya. Barangkali lihat grafik daily Bang. Oh ya. Bang Dwi, coba kita lihat ke daily. Yang ini monthly. Grafik yang dolar aja Bang, yang tadi. Dolar. Yang MetaTrader. Nah, daily. Nah, itu kan di akhir Mei 2021 kelihatan tuh Bang. Mei Ini 2021. chart apa ya? Emas ya? Mei 2021. Yang gunung ini Bang, gunung. Ini. Ini bulan 11 2021 yang ini. Ah ya. Kan nilai tengahnya 1900 lah itu ya. 1916. Ya, kita ambil range sama Ini, ya itu dia. koreksinya. Ya, itu range itu. Nah, itu kalau misalkan kita buat nilai tengahnya 1900 bagi 31,1, kemudian pakai asumsi rupiah 1886. ya, Berapa tadi Bang? 1900 dulu lah kita pakai. 1900 bagi 31,1. Bagi 31,1 kali kurs acuan US dollar APBN kita tuh 14.400. Coba kita bantu hitung ya, 1900 dibagi 31,1 kemudian per gramnya $61. Ya, kurs $14. dolar BI, kurs tengah BI untuk acuan APBN kan 14.400 Indonesia saat ini. 14 adalah 879. Yes. Ya, Berapa 879? 879 itu ditambah 100 atau 200 spreading untuk plus pajak semua kurang lebih ya kisaran 900-an ya. Sama 950.000. ya. Nah, di sana kita bisa buyback. Ya, jadi kalau kita ada NPWP kan cuman 0,05% Kecil lah ya di situ. Jadi kurang lebih kalau di angka 880 harga jual Antam ya sudah bisa kita beli karena Antam kan termasuk dalam asosiasi LBMA, London Bullion Market Association ya. Jadi untuk acuan harga juga ongkos produksi dan sebagainya mereka pakai variable US dollar, IDR US dollar gitu. Jadi
Aku sih ngacunya ke sana gitu. Kemudian kebiasaan tahunan harga-harga rendah tuh biasanya di bulan Mei. Nah, kenapa di bulan Mei masuk semester kedua biasanya Indonesia sibuk dengan PR, memperbaiki buku APBN dan lain sebagainya ya untuk growth dan lain sebagainya. Nah, di semester kedua biasanya ada promosi-promosi negara lah untuk memancing investasi masuk ke dalam negeri dan itu bisa menyebabkan rupiah menguat gitu. Biasanya di awal semester kedua itu terjadi begitu polanya. Indonesia begitu polanya. Nah, pada saat penguatan rupiah terhadap dolar, pada saat masuk investasi asing, di situ kesempatan kita beli emas. Oh, lihat dari situ ya. Siklus yang tahun lalu juga dia drop kan? Dropnya Hmm. ya sampai segini jauh deh. Ya, Bang Dwi, coba balik ke website Antam tadi, yang grafik. Coba. Nah, Itu kan perubahannya kan 0 rupiah kan? ya. Nah, perubahan 0 rupiah itu artinya logam mulia sebagai mandatori pengelola emas ini di Indonesia punya nilai range maksimum minimum untuk angka perubahan supaya stabil harga emas dari sektor pendapatan pajak non migas ya. Jadi acuan mineral juga untuk yang lain-lain sebagainya macam perak, platina, nikel dan lain sebagainya juga punya nilai kurs tengah di situ. Jadi saya lihat logam mulia cukup ketat untuk menempatkan harga fluktuasi dalam notasi rupiah dalam negeri terhadap emas batangan ini gitu. Hmm. Coba perhatikan ini kan dari 2017 2018 rentangnya nggak banyak naik, tapi sejak 2019 ke 2020 dari 680 sampai ke 800 ribu itu. Kemudian dari 800 ribu sampai ke angka 1 juta kan, 200 ribu naiknya. Jadi pengalaman juga teman-teman kalau mau nyimpan emas batangan saya kira dalam rentang 4 tahun sudah ada profit margin dari pembelian emas di harga tengah 880 ribu. Ya, itu dah Ya. 4 sampai 5 tahun biasanya ada terjadi kestabilan emas, harga emas. Berarti jangka Ya. panjang lah ya terima Oh iya, ambil ini harus kan jangka panjang, 4 Bang. Nggak bisa tahun. kita. Itu punya Cuman ini menariknya kan Bang, kalau kan ini Indonesia kan kemarin dikritik sama Amerika soal si Putin diundang ke Bali. Kemudian kita sebenarnya sudah dapat pushing dari negara-negara Barat soal kenetralan kita terhadap konflik di Ukraina. Seandainya nih ya, cita andai-andai itu. Plus Jokowi kemarin kan udah kayak dananya manggil nama Pak Presiden kita, Pak Jokowi juga kan udah ngomel-ngomel tuh sama beberapa menteri kabinet kita soal kebiasaan impor. Paten itu, ya cuman pandainya impor baju baju seragam TNI saja pun pakai impor. Agak sampai ngancem mau ada agak reshuffle segala ya. iya kan berarti kan kecolongan itu. Kalau saya jadi kepala rumah tangga kan kecolongan itu. Punya mesin jahit, bukannya jahit sendiri, malah istilahnya nempah sama tukang jahit. Iya, Kan, mungkin ya, mereka karena cost-nya tinggi katanya di dalam negeri beli yang di luar ya, tapi impor juga kan. iya. Tapi kan uang keluar intinya Pak Dwi. Iya. Uang nggak di dalam negeri jadinya. Kemudian kan transaksi di luar negeri kan syarat dengan korupsi. Kan transaksi itu kan di luar. Apapun ceritanya kalau misalkan ada transaksi jual beli, komisi pasti ada. Komisi pasti ada. Ya kan nggak kedeteksi komisi yang dikasih sama si penjual kepada pembeli. Bentar, Bang. Jadi Kaitannya sama Putin tadi gimana? gimana? Oh ya, jadi kan ketika Indonesia mulai melaksanakan strict aturan main dari Pak Presiden supaya jangan impor lagi, udah mulai sibuk kan semua menteri apa namanya Marves, menteri investasi dan segala macam ada komitmen belanja dalam negeri sebanyak 500 triliun dan lain sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kalau misalkan kita tidak impor lagi, ya nilai kurs kita nanti bisa bisa tertekan saya kira begitu. Itu kan kemandirian kita sudah terbukti dalam catatan sejarah pada saat kita menerbangkan CN235. Ingat nggak, Pak Dwi? Tahun 95 ya. 98. Sorry, 98. Juni.
Ya, pada saat Indonesia mau mandiri, bisa menerbangkan pesawat dan kemampuan penguasaan teknologi antariksa atau ke dirgantaraan ini akan menciptakan negara ini semakin maju teknologinya. Kalau sudah bisa buat pesawat, pasti bisa buat satelit. Kalau udah bisa buat satelit, pasti bisa buat teknologi lainnya. Itu intinya. Jadi ketika Indonesia mulai mandiri di sana, dan kita nggak mau dibuat jago dalam hal itu, ya ditekan rupiahnya. Perangnya di situ. Jadi kita habis-habisan tuh sepanjang sejarah rupiah pernah di angka 16.000 ya. Yes. Sempat Indonesia 16 tuh pernah 18 di ribu. pernah di angka, sebentar saya lihat ini. Sepanjang sejarah Indonesia pernah di angka, Waduh, nggak ada lagi saya. 10 tahun terakhir bisa nggak, Pak Di? Nggak bisa nih, angkanya nggak ada nih. Di di 2020 aja sempat di 16.000 kita. Pada saat April 2020. 2020, 16.000. Iya, pada saat kita kena krisis lockdown dan pandemi COVID, 2020 April kita sempat di 16.000. Jadi Oke. waktu sepanjang sejarah kan rupiahnya tuh 16.800. Kemarin itu kan acuan, Dan ya, ICP itu Indonesian Crude Oil Price. Jadi acuannya waktu itu di $63 per barrel. Jadi sebenarnya acuan harga minyak sekarang sudah di atas. Sebenarnya rupiah kita ini sebenarnya terdepresiasi di angka 15.000, Bang Dwi. Sebenarnya ya. Tapi Indonesia terus intervensi untuk menekan laju pelemahan rupiah terhadap dolar, untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri satu. Jadi kalau misalkan kita benar-benar mengacu kepada global makroekonomi Indonesia, acuan growth kita berapa GDP-nya, patokan harga minyak dunia berapa dolar per barrel untuk anggaran APBN, kemudian ada lagi namanya inflasi lagi di situ. Nah, jadi kalau misalkan variabel-variabel eksternal makroekonomi itu dilepas, saya menghitung rupiahnya ini sebenarnya di angka 15.000. Jadi kalau misalkan sekarang patokan kita masih di 14.330, jika beli emas sekarang di angka 900.000, saya kira ya oke aja sebenarnya. Tapi ya dapat di 880, it's amazing lah ya. It's amazing lah. Itu aja sih dari aku. jadi nggak ada masalah juga kalau beli sekarang kalau ada duitnya ya. Berapa persen? Iya. 5% dari dana keseluruhan ya. 5%, 10% itu financial planner. Kalau untuk investasi di emas 10% aja lah. 10%, kecuali kalau trading 2%, 5%. Gitu. Ya udah, ada Nanti aku kesempatan juga tampilin untuk beli ini. ya data makroekonominya. Kenapa acuan minyak bumi itu juga sebagai variabel makro untuk ekonomi kita. Kalau ngacu sekarang di harga $100 per barrel, sebenarnya APBN kita udah jebol, Bang Di. Udah jebol APBN kita. Ya, tambah lagi sekarang minyak goreng ya. Iya, karena kan minyak di luar ini mahal. Substitusi dari minyak apa namanya nabati yang diproduksi sama Eropa Timur, siapa di Ukraina itu kan. Permintaan jadi selain karena substitusi permintaan sedikit, permintaan banyak dengan barang sedikit dari Asia di Indonesia, makanya minyaknya mahal di sana. Sementara kita minyak murah ya. Kalau pedagang kan cari yang dapatnya gede. Nah ini nggak tahu nih proses selanjutnya gimana. Ya udahlah, Iya. cerita minyak goreng udah lagi dijalanin. Sekarang masalah emas berarti masih ada kemungkinan untuk beli juga nggak ada masalah ya kalau Bang Fauji. Kalau Bang Heru kan nanti nih kira-kira harga emas sudah turun lagi ke berapa tadi? Bulan Mei ya. Bulan Mei. Kira-kira di kisaran 800-an. Bulan Mei kira-kira di situ ada tren turun, ikutin aja follow ya. Ya, kalau ada uang sekarang sih nggak masalah. Oke, jadi dibebaskan. Kan jargonnya murah banget. Kalau banyak duit. Aman sayang, aman sayang. Pokoknya kalau mindset dan psikologis kita itu diisi dan murah banget, ya mudah-mudahan kita banyak uang. Iya. Harga emas mahal juga tetap aja Tapi ada yang beli. Iya, kalau pikirannya sulit, susah, mahal, payah,
Ya jadinya kebentuk begitu gitu. Iya, mindset keblok ya. Kalau ada uang beli, kalau nggak ada ya diem aja lah Ya, di rumah. nikmatin aja. Nggak Ya cari beli lah minyak goreng gimana. juga nggak nggak beli minyak goreng juga nggak mati kan? Iya juga. Kemarin juga udah bebas apa lewat aja tuh kan, gak ada masalah juga. Kita Iya, sudah apa namanya terbenam inflasi berapa kali, terbenam krisis berapa kali, tetap selamat juga. Negara tetap ada. Berarti pintar kita. Optimis aja. Amerika Ya, aja sempat ini kok ya shutdown kok ya 2 kali ya. iya biasanya ya. kayak gitu emang. Tetap aja cetak Amerika kan duit penuh, kan dia. penuh, penuh dengan skenario double cover, dia skenario ganda, dia selalu buat begitu. Kenapa kita nggak bisa? Harusnya bisa gitu. Iya. Ada Kadang-kadang dia cadangan kita emas playing kita banyak tuh. iya, kadang-kadang dia playing victim, kadang-kadang dia sebagai polisinya gitu-gitu ya. Udah lah bang, cerita politik gak beres tuh. Kiri kanan betul itu ujung-ujungnya. Iya. Maunya maunya video kita ini ditonton sama Bang Mardigu ya. Ya udah, gitu aja mungkin ya bicara kita tentang emas untuk sementara ini. Jadi bisa ada kesempatan untuk beli sekarang ataupun ditunggu di bulan Mei. Kesimpulannya cuma dua itu aja kan. Kalau ada Ya, duit beli Ya, sekarang, kalau nggak ada duit, ada tabungan duit sedikit bulan Mei, ya dicicil lah dikit-dikit di situ. Karena ada apa namanya siklusnya di bulan Mei. Oke, gitu aja ada bahasan kita malam ini. ada Mungkin di ada kemudian hari emas, mungkin ada pembicara tuh. ada emas abang sayang, Nah, ada emas abang ditunggu. Gitu. sip. Tunggu emasnya. Berarti aman, harus beli sekarang aman, atau tidak? Gitu. aman. Sip, oke. Oke. Bye. Thank Baik, you, thank you. sukses selalu ya. Thank you, thank you. Salam Ya. cuan-cuan-cuan. Cuan-cuan-cuan.